Halo Bunda dan teman-teman, sudah siap? Kumpul semua? Ini sudah lebih dari 8 menit, saya ada di sini terus sih. Menantikan Bunda-Bunda. Oke, kita mulai. Jam ketiga ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi menjelang siang Bunda dan teman-teman. Alhamdulillah, syukur ta'ala. Hari ini bisa bertemu kembali untuk meeting, untuk melanjutkan materi kita di metode pengembangan bahasa ya. Di empat tidak terasa ya, baik pertemuan minggu kemarin tidak ada meeting dan sudah saya tautkan materi untuk bisa Bunda dan teman-teman mungkin cermati secara sederhana ataupun mungkin bisa mencari pengayaan sendiri mengenai materi-materi yang saya paparkan di slide ya, yang selanjutnya akan kita bahas pada pekan ini. Untuk memulai kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan untuk setiap itu ya. Berdoa menurut kebiasaan masing-masing, disilakan. Ya, baik, udah cukup. Baik, Bunda dan teman-teman, bagaimana materinya pekan kemarin sudah diakses ya, sudah dibaca, dan mungkin ada yang sudah melakukan pengayaan. Mari kita diskusikan. Ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu mengenai teori pemerolehan bahasa ya, teori-teori pemerolehan bahasa. Ada yang melakukan pencarian materi lagi selain dari saya yang saya tautkan? Monggo, saya beri kesempatan dulu. Atau mau langsung saja? Langsung saja ya. Baik, Bunda dan teman-teman, mari kita bersama mencermati materi kita di teori-teori pemerolehan bahasa. Jadi seperti yang pernah kita paparkan di pertemuan pertama mengenai hakikat pemerolehan bahasa, walaupun saya masuk di slide yang tengah ya, semoga Bunda dan teman-teman sudah tuntas membacanya, bagaimana para ahli longitudinal sudah melakukan kajian-kajian secara lama, mendalam begitu ya. Longitudinal itu berkepanjangan begitu untuk mencari tahu, menelusuri jejak bagaimana bahasa itu didapatkan, diperoleh atau berkembang pada diri manusia sampai pada kesimpulan bahwa bahasa itu hanya milik oleh ras manusia. Tetapi kalau ras binatang itu memiliki standar yang lebih sederhana atau lebih rendah, yaitu sistem isyarat. Nah, berikutnya para ahli juga melakukan kajian mengenai kan bahasa itu milik manusia. Tinggal berikutnya bagaimana diperolehnya. Nah, begitu ya. Para ahli juga dalam hal ini sudah membagi ke dalam 5 aliran sesuai dengan keyakinannya masing-masing bagaimana bahasa itu berkembang atau diperoleh dalam diri setiap individu. Nah, kita akan mencermati 5 teori, yaitu ada nativisme, kognitivisme, behavioristik, dan interaksionis, dan pragmatis. Ya, kita akan cermati satu persatu. Izin iklan sebentar ya, ini kipasnya tergeser. Baik, kita mulai dari teori yang pertama, yaitu teori nativisme. Ada yang sudah mendengar teori nativisme sebelumnya? Ajukan pertanyaan dulu. Pernah mendengar? Monggo, boleh direspon. Sudah Bu, barusan. Ya, betul Bu. Oke, barusan berarti ya, baik, tidak apa-apa. Berarti sekarang alhamdulillah ya bertemu. Oh, Bu Dwi Raisen, kayaknya udah mendengar nih lebih awal atau bukan yang baru. Silakan Bun. Ya, assalamualaikum Bunda. Silakan. Biasanya saya dengar kata native itu kalau misalnya kita bicara nggak asing Bunda. Misalnya, oh orang ini native speaker atau bukan ya, orang ini native speaker bahasa Inggris, English, or
Germany kayak gitu. Jadi native itu kayaknya asli gitu ya. Itu pembicara asli dari tempat tersebut atau bukan? Seperti itu nih Bunda. Iya, baik Bunda mengaitkannya istilahnya native ya, native sebagai penutur asli begitu ya. Penutur asli bahasa tertentu biasanya begitu ya. Kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris ya bagusnya dengan native begitu ya, itu ya aslinya mana nih bahasa Inggris ya orang Inggris sendiri begitu ya. Makanya kalau di sekolah-sekolah bilingual gitu ya, native-nya yang asli ya memang dari orang aslinya. Jadi kalau kita kan bukan native ya begitu, tapi kalau misalnya kita akan jadi native di Amerika, nah misalnya untuk pelajaran bahasa Indonesia, tapi kalau kita mau bahasa Inggris, native-nya ya dari Inggris gitu ya, atau Inggrisnya Amerika ya berarti orang Amerika, Inggrisnya ya bahasa Inggrisnya Amerika ya orang Amerika, seperti itu. Kayak begitu. Itu dari istilah baik. Nativisme berasal dari di sini ya apa namanya? Nativisme dicetuskan oleh ahli linguistik ya dan namanya Noam Chomsky ya, di mana Noam Chomsky ini tadi seorang profesor dari psikolinguistik begitu yang memiliki keyakinan dan melahirkan keyakinan bahwa setiap apa namanya bayi lahir atau setiap individu yang lahir ini membawa potensi ya, membawa kemampuan pembawaan lahir manusia yang bertanggung jawab pada perkembangan. Intinya seperti itu. Jadi seperti di atas sifatnya itu adalah nature. Nature itu artinya alami. Ya mungkin tadi Bu Dwi juga menyebut mungkin alami nih, mungkin yang asli nih, nah gitu ya. Nah bahwa memang apa namanya istilah sederhananya teori nativisme ini apa namanya memiliki pengertian atau keyakinan bahwa pembawaan atau perolehan bahasa itu sifatnya adalah alami, sifatnya adalah asli pembawaan manusia begitu. Ya, Chomsky meyakini bahwa setiap individu dilahirkan dengan membawa perangkat pemerolehan bahasa. Dalam hal ini namanya adalah Language Acquisition Device atau LED. Nah, dengan LED ini Chomsky percaya bahwa anak atau setiap individu akan mengembangkan struktur bahasanya sendiri, akan apa namanya memiliki kemampuan bahasa tanpa intervensi dari lingkungan, tanpa intervensi dari interaksi sosial. Jadi intinya apa namanya secara sederhananya begini. Jadi setiap kita itu nanti akan bisa belajar bahasa, akan bisa bahasa dengan sendirinya, akan memiliki kemampuan bahasa dengan sendirinya. Jadi tidak perlu diajarkan, tidak perlu meniru orang lain berbicara apa, tidak perlu diajarkan, distimulasi. Pada intinya otak kita sendiri akan bekerja membangun struktur kematangan bahasa. Itu menurut Language Acquisition Device. Ya, kemudian sejalan dengan itu ya ahli lain juga ada Chairs ya 96 yang sama-sama dalam penelitiannya mengkaji bahwa benar katanya bahasa anak-anak akan mempelajari bahasa dengan cara menggali struktur bahasa mereka sendiri. Kemudian juga ada Pinher yang menyampaikan hal yang senada begitu ya, di mana bahasa tidak hanya penemuan budaya tapi bagian dari insting begitu. Ya, nah, dari dasar itulah sehingga implementasi dalam pembelajaran di kelas ya kita akan melihat kalau teori nativisme ini yang dianut ini dipercayai dan diimplementasikan, maka di kelas itu tidak perlu guru sebetulnya ya, karena toh pada akhirnya anak akan bisa memiliki kemampuan bahasa tersendiri. Ya, nanti saya akan sampaikan sepakat atau tidak ya, apakah teman-teman punya pertimbangan lain. Saya sampaikan dulu bahwa implementasinya di sini ya para pengajar menggunakan kurikulum, menyiapkan materi, menyiapkan bahan-bahan alat main yang mereka akan nanti eksplorasi sendiri. Ya, saat mereka nanti mengeksplorasi, kemudian baik itu secara lisan maupun tulisan, maka secara tidak langsung perangkat pemerolehan bahasanya di sini, di proka di sini ya, di bagian otak belakang begitu akan diaktifkan sebagai hasil dari penggalian struktur bahasanya sendiri, seperti itu. Ya, itu menurut Chomsky ya. Jadi teori yang pertama nativis. Ya, ahli penggagasnya adalah Noam Chomsky, seorang profesor psikolinguistik ya, yang meyakini sifat pembawaan alami atau nature, di mana bunyinya adalah bahwa bahasa itu atau setiap individu itu lahir membawa potensi bahasa, membawa alat pemerolehan bahasa, namanya language acquisition device.
ya, sehingga dalam implementasinya guru tinggal menyiapkan materi, tinggal menyiapkan bahan, tidak perlu diajarkan, nanti anak bisa sendiri seperti itu. Kita mencermati apakah ini relevan atau tidak. Bunda-bunda punya tanggapan terkait hal ini, silakan. Oh enggak, Bunda Ken, silakan. Ibu, kalau teori ini, jadi seandainya ini ya Bu ya, seandainya ada anak yang speech delay dia masuk ke dalam kelas gitu, itu kan berarti apakah dia tidak butuh terapi, cukup dimasukkan di kelas, dia belajar sendiri sesuai dengan instingnya gitu Bu. Nah itu betul ya. Jadi kalau misalnya Bunda mencermati teori ini, Bunda mengasumsikan seperti itu juga. Toh intinya manusia ini punya insting sendiri, punya alat pemerolehan bahasa sendiri begitu. Nah Bunda itu sudah menunjukkan kritisnya ya. Jadi ternyata tidak semudah itu begitu ya. Berarti tidak hanya saja potensi saja, ada hal lain mungkin ya yang bisa memicu, yang bisa berpengaruh terhadap pemerolehan bahasa. Apa ya? Teori lain juga pasti akan saling melengkapi. Nah, saya mengatakan ini bukan ini alasan saya, tapi saya menyampaikan gitu ya, bagaimana teori nativisme ini. Apakah bunda-bunda punya pertimbangan? Oh, ternyata gimana kalau yang speech delay? Gimana kalau sederhananya bunda pernah nonton si Tarzan? Ya, kalau teori ini berlaku, kalau teori ini berlaku, si Tarzan hidup dimanapun harusnya dia bisa dengan sendirinya ya. Tapi kan dia tidak. Ketika dia dibesarkan di hutan, ya, bisanya kan isyarat binatang saja yang dia pahami. Makanya bisa berkawan dengan siapapun, dengan ular, dengan monyet, dengan binatang-binatang apapun yang ya dia bisa, mungkin karena kecilnya misalnya banyak terlibat, entah itu fakta atau hanya hanya fiksi saja begitu ya, tidak ada di realitas begitu. Tapi kan intinya kalau teori tersebut teori ini ada di misalnya benar-benar relate begitu ya, benar-benar benar adanya, apakah hanya potensi saja yang betul-betul hanya diakui terhadap pemerolehan bahasa? Sepertinya tidak ya, ada faktor lain begitu. Nah, mari kita cermati faktor lainnya ini, siapa tahu di teori lain menemukan ada faktor lain yang bisa juga turut memberikan dampak pada pemerolehan bahasa. Nah, itu yang pertama, nativisme ya. Jadi Bunda kalau mau menyimpulkannya itu, nama teorinya apa, nama ahlinya siapa, ya, pandangan pembawaannya sifatnya alami, nature atau nurture kah atau lingkungan kah, isinya apa, implikasinya apa. Nah, setiap teori itu ya. Baru yang kedua, nah ini ada teori kognitif. Teori kognitif ini yang disampaikan Piaget. Bunda pernah mendengar Jean Piaget mungkin di metode pengembangan kognitif atau di psikologi perkembangan atau di tumbuh kembang. Nah, ya, Jean Piaget seorang ahli perkembangan ya, yang mendasarkan bahwa sepanjang hidup kita ini ya berada pada fase-fase tertentu, berada pada tangga-tangga tertentu begitu ya. Tangganya ini begitu ya, gitu. Oh, tangganya nih di usia bayi ini harusnya berpikirnya masih seperti ini. Tangganya yang berikutnya, nah ya, membagi fase-fasenya. Tapi yang pertama di sini adalah ya konsep teori kognitif juga berpandangan pada sifat alami. Tapi di sini adalah sifat tadi nativisme itu pada LED, setiap individu punya potensi yang namanya language acquisition device, tapi kalau kognitif ini berada pada perkembangan kognitifnya. Jadi bahasa diperoleh ketika kemampuan kognitif berkembang. Nah, pertanyaannya, kognitif ini Piaget ini sudah membagikan ini, maaf ya, ini tuh terputus. Nah, di sini. Nanti yang ini di sini CVD. Nah, ini di sini nih. Nah, gitu. Sebentar aja, saya kembali ke sini dulu. Nah, ya. Maka Piaget membagikan ya, membagi fase-fase perkembangan manusia yang terdiri dari 4 fase. Nah, tapi saya akan membaginya di sini, menjelaskannya 2 saja karena anak usia dini berada pada 2 fase ini. Fase lainnya ada di dasar dan menengah begitu ya. Nah, fase yang pertama apa Bunda bisa melihatnya, yaitu sensori motor ya. Kalian sudah paham sensori motor itu apa sih artinya?
Kalau tadi bahasa dipengaruhi oleh perkembangan kognitif, nah perkembangan kognitifnya yang fase pertama ini adalah sensori motor. Artinya apa? Semua pengetahuan, pengalaman yang harus sifatnya sensori motor. Jadi pengetahuan akan diperoleh berdasarkan pengalaman-pengalaman sensori motornya. Apa saja pengalamannya ketika mendengar, ketika meraba, menghidup, mencium, merasakan sendiri. Nah, itu pengalaman-pengalaman sensori. Ya, itu diperoleh dari 0 sampai 2 tahun. Misalnya waktu bayi diberikan ciluk ba, ya, anak mendengar suara ciluk banya dari ayahnya, dari ibunya, yang itu membuat dia senang. Nah, itu adalah pengalaman sensori dengan pendengarannya. Diputarkanlah mainan kerincingan yang berwarna-warni sehingga anak antusias sekali, bayinya tengok kanan kiri begitu ya, meraih mainan yang bertekstur. Kemudian yang paket itu tuh plastik yang ada balon-balonnya itu namanya apa? Plastik wrap itu, bubble wrap ya. Nah, bubble wrap atau ya cuma sekedar plastik, atau boneka tangan yang juga ada tekstur biji-biji di dalamnya, misalnya seperti itu. Bantal yang empuk, kemudian karpet yang agak kasar itu yang dimana nanti akan meringis ya, geli, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah pengalaman sensorinya. Perangkaklah usianya, berangkat, jalan, dia kenal itu di tanah, ya. Kemudian bahkan sekarang banyaklah alat-alat media, terutama kegiatan Montessori Play. Kalau bunda-bunda tahu, anak itu kan melangkah dari yang air, minyak, pasir, ya, kain halus, karpet tebal, ya, di batu-batu yang bergerigi, ada yang dan sebagainya. Itu adalah ya kegiatan-kegiatan sensori atau Montessori Play, ya. Montessori wall, dinding, ya, sehingga latihan mengunci, latihan merisleting, latihan mengancing. Nah, itu semua untuk ya keterampilan taktil. Nah, itu pun lah yang berlaku di perkembangan bahasa. Jadi anak tahu itu ayahnya karena dia sering mendengar ayahnya itu yang berbicara papa, padahal sudah mama, tetap saja kata yang keluar pertama kali adalah papa. Mau ayah panggilannya tetap aja papa, begitu ya. Bahkan kalau di meme, lah papa siapa ini anaknya gitu. Uang panggilannya ayah, asalnya sendiri ya. Bapaknya memanggilnya ayah padahal kata pertamanya papa, begitu ya. Gitu. Terus kemudian ibunya juga sama, ya, ada kakaknya, ada adiknya. Nah, itu dari sensorinya. Berkembanglah 1 tahun sudah bisa berkata-kata, 2 tahunnya sudah mulai 1-2 kata, mama, boa, obing, ya, untuk mobil misalnya gitu, ya. Nah, itu langsung ke implementasi, ya. Jadi guru memperhatikan secara seksama fase perkembangan anak. Jadi kalau ada anak-anak di TPA, di daycare, ya, bagaimana nih untuk menstimulasi bahasanya, perhatikan, oh, anak 0 sampai 2 tahun itu fasenya sensori motor, maka berikanlah kegiatan-kegiatan yang berbasis pada sensori motor. Kegiatan yang tadi bisa dilihatnya, bisa dirabanya, diperdengarkan suara musik, dikenalkan dengan berbagai tekstur, begitu. Kalau mungkin perlu mencicipi, ya, kalau sudah masuk MPASI, ada garam sedikit begitu ya di MPASI-nya, di minuman yang manis, yang dingin, nah yang hangat. Nah, seperti itu. Itu Bunda dan teman-teman. Fase yang berikutnya adalah fase praoperasional. Nah, ini sudah 2 sampai 7 tahun. Praoperasional ini secara definisinya bahwa bagaimana kemampuan atau anak-anak membangun konsep pengetahuannya melalui kegiatan secara langsung, pengalaman langsung, dan terlibat dengan material yang sifatnya konkret. Ya, sifatnya konkret, medianya konkret, pengalamannya konkret. Anak-anak, hari ini kita akan bermain tentang mengenal binatang singa. Teman-teman tahu singa itu ada di kebun binatang. Ini rambutnya tuh yang banyak lebar-lebar gini, yang anak-anak bayangkan siapa tuh mereog kemarin waktu nonton di jalan misalnya, kalau belum dapat pengetahuan tentang singa, ya kan? Nah, itu kan kurang konkret, kurang relate dengan kehidupannya, karena jarang sekali anak-anak melihat singa. Tapi cobalah anak-anak, hari ini Bunda, kita akan mengenal makanan atau buah tanaman nih, buah-buahan, terus harapannya buah-buahan kesukaan anak-anak, misalnya tuh ini saya anggaplah ini saya bawa timun sebelumnya. Nah, ini misalnya. Nah, hari ini kita akan mengenal nih sayuran yang enak, ini timun rebus ya. Begitu. Nah, jadi mengenalkan topik apel, binatang misalnya dalam hal ini, maka
dekatkanlah topik-topik yang tadi dekat dengan keseharian anak, yang kontekstual ya dengan keseharian anak. Supaya apa? Supaya anak memiliki pengalaman yang nyata. Kalau ayam kan anak sering makan daging ayam, sate ayam, ayam crispy, nugget ayam, begitu ya. Atau ayamnya mungkin pernah lihat di peternakan, atau mungkin ada justru yang bawa, atau gurunya yang membawakan ayam, entah anaknya atau apanya, begitu ya, kesannya ke kelas. Nah, itu dihadirkan. Jadi semakin nyata, semakin konkret pengalamannya. Itulah yang membangun pengalaman yang melekat pada ini persepsi. Karena biasa itu kuat di perkembangan kognitifnya gitu, sangat kritik beratkan. Jadi bagaimana persepsi itu dibangun melalui pengalaman-pengalaman seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi bagaimana juga di sini stimulasi bahasa dilakukan ya tadi sesuaikan gitu. Anak udah di usia praoperasional, berarti ini anak-anak yang sering kita layani ya di PAUD, entah itu masuk kelompok bermain, mau masuk TKA atau TKB. Maka ya kalau berdasarkan teorinya biasa ini, hadirkan pengalaman-pengalaman yang sifatnya konkret, yang nyata. Kenapa temanya, salah satu prinsip tema itu adalah yang dekat, ya, tidak perlu kompleks, yang dekat dengan keseharian anak, prinsip kemudahan, kesederhanaan, ya kan, begitu, kemenarikan, keinsidentalan, nah seperti itu ya, supaya bisa didapatkan pengalaman yang bermakna, yang nyata seperti itu. Nah Bunda, dari teori kognitif tadi juga ya, adakah yang bisa menanggapi seperti apa Bunda sepakat dengan ini? Ya, perkembangan kognitif saja yang menentukan anak-anak memperoleh bahasanya dengan dengan banyak begitu, atau ada kemungkinan lain? Silakan Bunda Ken, Bunda Femega, Bunda Septi, Bunda Dwi, ada yang bisa ditanggapi? Sepakatkah atau ada hal lain yang dipertimbangkan? Monggo, silakan Bunda Septi, nanti Bunda Dwi. Izin menyampaikan gitu. Biasanya untuk bahasa itu anak bisa lebih mencari selain dari kognitif. Jadi tidak hanya kognitif saja seperti itu. Tidak hanya kognitif saja. Oke, baik. Ada tidak hanya saja kognitifnya, apa yang berpengaruh? Biasanya seperti sosial emosi itu bisa memengaruhi bahasanya pun. Sosial emosi, contohnya seperti apa Bun? Berarti ada hal lain, aspek lain yang berpengaruh sosial emosi. Sosialnya bagaimana Bun? Silakan, mau dikembangkan lagi atau tadi sosial emosi saja yang berpengaruhnya begitu ya? Oke, pendapat lain monggo Bunda Dwi tadi. Kalau kita bicara tentang pendidikan usia dini ya, terutama ini bahasa, meskipun bukan di aspek bahasa saja ya, semua aspek itu tentu saja berhubungan. Nah, sekarang kita bahas tentang bahasa, tentu kognitif itu sangat berpengaruh, kemampuan kecerdasan anak, kemampuan otak setiap anak itu pasti juga berbeda-beda, kemudian lingkungan sosialnya seperti apa itu tentu sangat berpengaruh, kemudian dari orang tuanya juga kemampuan pengetahuan orang tua tentang untuk mengajarkan anak itu seperti apa tentu juga sangat berpengaruh, kemudian dari anak itu sendiri ada apakah ada misalnya disabilitas atau seperti apa, ada perkembangan yang belum muncul seperti itu kan bisa menjadi faktor tersendiri juga. Oke, Bunda Dwi mengkaji dari faktor lain yang lebih luas yang tidak hanya saja kognitif, dalam hal ini kecerdasan yang seperti Bu Dwi sampaikan, karena bagaimanapun kecerdasan memiliki faktor yang sangat penting dalam pembentukan pengetahuan begitu ya. Baik, terima kasih. Tadi saya mencatat ada faktor lingkungan sosial, ada peran, terutama mungkin nanti perbedaan bagaimana anak yang memiliki kebutuhan khusus ya, seperti itu. Nah, tadi teman-teman sudah punya tuh ya dasar-dasar kritis seperti itu, saya senang. Jadi
kembali kalau kita menyoroti tadi barusan ya teorinya kognitif yang memandang hanya bahwa perkembangan kognitif lah ya, kalau bahasanya berkembang sesuai dengan perkembangan kognitifnya begitu. Itu menurut kognitif, sekali lagi saya menyampaikan menurut teorinya kognitif. Nah, kritisilah teman-teman, seperti itu tidak kok ya, walaupun kognitif benar tetapi ternyata ada kok faktor lain ya, saya sampaikan tadi ada kok sosial emosinya mempengaruhi ya. Ya benar, sepertinya kita dapatkan itu. Nah, ya adakah teori lain yang memiliki pandangan lain? Nah, kita masih ada 3 teori lagi begitu ya. Bunda Diana, monggo memberikan tanggapan lagi sebelum saya lanjutkan. Ya Bun, Silakan. untuk perkembangan kognitif yaitu untuk kematangan biologis juga berpengaruh, aktivitas harian, fisiknya, keadaan fisik dan juga pengalaman sosial di lingkungan sekitar sangat mempengaruhi semua, yang artinya berkolaborasi dalam mempengaruhi perubahan aktivitas berpikir ataupun perkembangan kognitif anak. Gitu Bun, terima kasih. Ternyata sudah masih di mute ya. Oke. Baik Bunda Diana, terima kasih sekali sudah menemukan referensi lain yang mungkin ya mengkaji bagaimana bahasa itu diperoleh selain tadi tidak hanya saja kognitif, betul yang seperti Bunda sampaikan, banyak faktor lain sebetulnya ya. Nah, makanya tapi yang biasa ini yang memang concernnya di kognitif, jadi menurut dia ya perkembangan kognitif saja ya yang berpengaruh di aspek bahasanya tersebut begitu ya. Oke, nanti kita cermati siapa tahu ketemu teori lain yang tadi juga memandang faktor-faktor lainnya ya terhadap pemerolehan bahasa tersebut. Kita masuk di kalau 2 teori tadi nativis dan behavior dan kognitif itu berpandangan pada sifat alami ya, ada yang di nativisme, ada kognitifnya di teori kognitif begitu ya. Nah, ini berbanding terbalik 180 derajat dengan teorinya behavioristik ya, behavioristik dari B.F. Skinner, dari Albert Bandura ya, yang menekankan hanya pada peran pengasuhan ya, peran pengasuhan atau peran lingkungan ya. Nih ya, pembelajaran terjadi berdasarkan rangsangan dan juga respon serta bantuan yang terjadi pada lingkungan. Nah, makanya berbanding terbalik kalau tadi nativisme sama kognitif nature sifatnya alami, kalau behavioristik ini tidak ada sifat alami, tidak berpengaruh, justru yang paling banyak berpengaruh adalah lingkungan gitu ya. Jadi makanya terbalik begitu ya versusnya ya. Jadi menurut ini nih B.F. Skinner ya, dengan teorinya conditional learning ya, di mana rumusnya S tanda panah R. S itu untuk stimulus ya, R itu untuk respon ya. Nah, Bunda kalau diberikan stimulus ya, uang belanja oleh sang suami begitu ya, Kang Prabu akan menjadi hatinya berbunga-bunga begitu. Nah, itu stimulus tuh. Responnya berbunga-bunga, semangat begitu ya. Nah, anak sama ketika diberi stimulus, dirangsang, diajarkan ya, diajarkan mengucapkan kata mama, papa. Nah, maka anak bisa berhasil mengucapkan mama, papa itu kalau diajarkan. Intinya begitu kata behavioristik, bukan karena dia bisa sendiri, bukan karena struktur kognitifnya yang sudah matang. Gitu. Bisa dipahami, Bun? Ya. Jadi ini teori behavioristik ini kebalikannya begitu. Ya. Jadi bahasa bisa diperoleh pada individu kalau diajarkan, dibiasakan ya, gitu, pembiasaan dari lingkungan dan hasil meniru teman-teman ya. Kalau anak-anak misalnya tiba-tiba mengucapkan kata yang loh, itu kapan itu diajarkan, kok di rumah nggak diajarkan begitu tapi muncul ya kan. Nah, itu bisa masuk di teori ini karena anak itu belajar dari lingkungannya, meniru orang lain, meniru kata mengucapkan kata saru-saru, kata tidak sopan misalnya ditirulah oleh anak. Dia tidak tahu intervensi resiko mengucapkan hal itu ya, membuat orang tua marah misalnya, mungkin tidak diterima di lingkungan sosial, tapi yang dia tahu itu adalah orang lain meniru mengucapkannya, lingkungan ya menunjukkan itu, maka saya mencoba menirunya begitu ya. Jadi bukan salah anak kalau menurut behavioristik, tapi karena memang ya itu bagian dari pengetahuan
baru yang dia peroleh begitu. Ya kemudian nih Bandura juga yang mengatakan bahwa ya tadi imitasi role model begitu ya. Nah, sehingga ada hukumnya reward, ada hukumnya punishment ya. Jadi kalau misalnya ketika sudah diajarkan, diberikan stimulus, kemudian ada respon, nah maka kemudian pinter gitu ya. Ketika dia celuk, bayinya diem, ada cantik, celuk, mulai senyum, gitu. Dikatakan celuk lagi, semakin ketawa lagi. Nah itu stimulus, respon, reward, stimulus, respon, reward. Ya, jadi gitu. Anak-anak pun sama. Ketika misalnya di kelas ya diajarkan, kemudian ya pinter, anak-anak mendengar kata pinter itu kan senang ya, ingin mengulangnya lagi, ingin mendapatkan pujian itu lagi. Nah maka itu ini teorinya behavioristik, stimulus, respon, reward, atau balikan kalau yang tidak sesuai dengan keinginan maka pakainya adalah penguatan. Ada yang memberikan emot bingung, silakan. Siapa? Monggo disampaikan apa yang membuat bingung. Tunggu tanggapan kritisnya, boleh? Siapa barusan? Atau kepencet? Atau ada yang Bunda mau menanggapi dengan teori behavioristik? Ya, Bunda Femega silakan. Ya Bunda, Bumila berarti faktanya itu sebenarnya untuk teori ini saling berkaitan ya Bun ya. Berarti kita tidak bisa memakai hanya mutlak satu teori aja. Karena kan ini istilahnya saling mengisi ya. Tadi yang natural tadi kan pendapatnya bahwa dari lahir. Tetapi ada anak-anak yang memang ada kondisi tertentu yang memang butuh distimulus. Kemudian stimulus pun juga tidak hanya berpatok ke kognitif. Teori siapa Bu tadi? Yang kedua pun saya lupa. Dari Piaget ya. Tapi juga harus memasukkan ke behavior karena stimulus itu juga butuh respon. Kemudian ketika responnya baik memunculkan reward, tapi ketika ada respon yang negatif itu ada punishment gitu ya Bu ya. Keren, seperti itu Bunda Femega ya. Bu Mila, yang mau saya tanyakan Bu, untuk kondisi di lapangan itu bahkan kita sendiri yang orang dewasa itu kan kadang ada orang-orang yang bisa secara spontan berpikir kritis ya Bu. Tetapi ada orang-orang yang harus istilahnya kayak loading dulu, mencerna dulu, baru akhirnya menerima ternyata seperti ini baru bisa merespon balik seperti itu. Nah untuk kita yang sudah dewasa misalkan untuk bisa melatih berpikir kritis itu seperti apa Bu? Kemudian untuk anak-anak yang kami murid saya di kelas itu kan juga ada yang sama seperti itu. Jadi ketika dia menerima materi itu hanya diam, sudah dipancing masih diam, sampai pulang pun juga belum bisa merespon apa. Tetapi ada saat beberapa waktu kemudian dia kayak mencerna itu dengan melakukan sesuatu. Oh ternyata di diamnya dia belajar gitu Bu. Iya, baik Bunda Dibaca. Terima kasih Bu Mila. Sama Bunda Femega. Saya melihat Bunda Femega betul ya, analisis kritisnya bagi saya sangat bagus. Tadi jadi masing-masing teori ini saling melengkapi. Nah itu ya. Jadi saya tidak berdiri di teori nativisme, tidak berdiri di biasa, tapi nanti melihat saling melengkapi. Bahkan setelah ini, nah ada teori yang melengkapi itu begitu ya kita cermati. Namun saya fokus di pertanyaan Bunda sampai pada akhirnya tidak selalu misalnya anak ketika diberikan stimulus itu langsung respon ya gitu. Nah bagaimana menstimulasi kemampuan berpikir kritis ya ke kitab gitu ya, ke teman-teman anak-anak sekalipun begitu ya. Nah yang kita tahu bahwa kemampuan berpikir kritis itu sangat dibutuhkan terutama di abad sekarang ya, salah satu kemampuan yang paling dibutuhkan gitu. Nah maka sudah saatnya paradigma pendidikan kita juga pembelajaran di kelas itu bisa menghadirkan kemampuan berpikir yang kritis pada anak. Nah bagaimana sih kok sudah dikenalkan, sudah diajak kok masih diem aja ya. Tapi yang pertama menurut saya adalah membangun rasa aman nyaman anak dulu di kelas begitu ya. Bisa jadi anak itu kan belum mau berespon, belum mau, padahal dia sudah bisa, tapi mungkin ada hal yang merasa anaknya itu masih mistrust, masih kurang percaya, masih kurang aman di kelas misalnya. Bisa jadi kondisi dia yang kurang mood ya misalnya seperti itu, atau mungkin awal-awal pembelajaran begitu. Nah, tapi semoga
seiringnya waktu itu sudah nyaman begitu ya. Nah barulah setelah itu bagaimana pembelajaran itu dapat distimulasi ketika sampai anak memiliki berpikir kritisnya. Yang pertama coba Bunda tuh biasakan sekarang ini ya berlatih dalam menyampaikan pembelajaran tadi pertama peran sentral media ya. Alat bahan itu sangat penting bagi sini kalau mau mengenalkan misalnya topiknya besok itu minggu depan atau Senin besok itu adalah apel, itu Bunda tuh pertama adalah membawa ya kalau perlu menyiapkan poster apel ya atau bahkan membuat miniatur pohon apel ya yang ada pohonnya dan membawa buah apel secara konkretnya. Nah barulah ya saat di sana saat pembelajaran terjadi dorong tuh Bunda jangan fokus untuk menjelaskan anak-anak ini menjelaskan apel ini buah yang tumbuh di dataran yang tinggi di gunung-gunung tempat yang dingin misalnya di Malang gitu. Enggak ya, tapi berikan kesempatan pantik anak saja dengan Bunda bahwa ini loh ada yang teman-teman tertarik melihatnya boleh. Nah, cukup gitu dulu. Ya, atau Bunda ini bawa sediakan di satu keranjang isinya juga buah apel, silakan anak mau pegang dulu boleh. Jadi jangan dipegang sama gurunya, seringnya kan begitu ya, gurunya sendiri kalau ada yang megang tunggu dulu, diam duduk rapi, tepuk diam, nah balik lagi gitu ya. Enggak Bun ya, kalau perlu bagikan satu-satu, kalau medianya cukup dipegang anak, kalau enggak bergiliran berikan waktu 1 menit atau hitung misalnya berapa menitnya baru pegang. Dia akan mencium, dia akan meraba, itu bagian dari sensorinya tadi ya, di kognitifnya begitu. Nah setelah itu ajukan Bun pertanyaan terbuka ya, nggak pertanyaan terbuka, siapa yang tahu buah apel? Saya ya, begitu ya. Anak-anak setelah melihat tadi buah apel, apa yang bisa anak ceritakan tentang apel ini? Nah gitu kan, itu pertanyaannya apakah bisa, yakin pasti mereka punya pengalaman sendiri-sendiri tentang apel. Buku kemarin aku tuh beli apel tuh itu kok Bun, misalnya wah, merah banget enak, kalau ini kok apelnya hijau kuning gitu sih misalnya begitu, karena Bunda bawanya apel lokal misalnya, sedangkan dia belinya apel import misalnya seperti itu ya. Itu kan bisa jadi muncul banyak pertanyaan atau komentar anak-anak begitu ya. Jadi biasakan untuk mengemukakan atau berikan pertanyaan terbuka ya. Pertanyaan itu rata-rata bagaimana, mengapa, bisa boleh diceritakan, nah gitu ya. Dorong. Kemudian berikutnya tuh eksplorasi, rasa ingin tahu anak. Kita tuh tahu anak-anak itu kan kepo ya, sering mudah sekali, makanya memantik rasa ingin tahu anak tuh boleh ya. Misalnya tadi ya sebelum itu si keranjang apelnya bisa ditutup dulu kita untuk di keranjangnya ditutup atau ditutup koran boleh, atau di dalam kardus juga boleh, atau Bunda sampaikan clue-cluenya begitu ya. Baru kalau sudah dibuka tadi eksplorasi, berikan kesempatan untuk pegang satu-satu. Itu yang jarang saya temukan kalau saya berkunjung ya melakukan tugas visitasi akreditasi ke sekolah-sekolah. Seringnya gitu, medianya tuh dikekep sendiri sama gurunya, padahal sudah bawa pohon pisangnya loh, padahal sudah bawa pohon jeruknya loh ya. Itu di bawah pohon jeruknya itu biarkan anak meneliti kah batangnya bagaimana, perbedaan daun muda sama daun tuanya, ada daun yang kuningnya, perbedaan kenapa kalau batangnya yang dekat pohon itu lebih misalnya kuat, kenapa yang di atas itu cenderung lebih mungkin kan konsepnya lebih muda, jadi misalnya mungkin lebih lemah begitu ya. Nah dari situ Bun ya begitu. Jadi dorong eksplorasi anak untuk itu. Kuncinya apa? Kitanya juga sendiri yang harus siap sebelum menyampaikan pembelajaran itu. Pemahaman kita tentang konsep yang akan kita kenalkan juga harus kuat. Baca bukunya, baca buku yang betul-betul buku tentang ya kalau perlu pelajaran ya, konsep sebenarnya tentang apa, bukan pengetahuan dasarnya. Siapa tuh anak memunculkan pertanyaan yang tidak terduga begitu ya, gitu misalnya pengetahuan banget misalnya begitu ya. Nah itu Bunda beberapa bukan tips ya, tapi cara begitu ya. Bisa juga menggunakan games ya, permainan berbasis pemecahan masalah. Nah ya, permainan permainan atau kegiatan-kegiatan berbasis pemecahan masalah ya teman-teman. Kalau kita kan makan apel, seringnya dikupas apa tidak nih teman-teman? Senangnya dikupas toh Bun, kan nggak enak alot. Nah nih kita makan apel dikupas, nah kulitnya ini biasanya dikemanakan? Dibuang Bun. Nah kalau dibuang itu nanti jadi apa ya, masuk kemana? Ke tempat sampah lah Bun. Nah masuk ke tempat sampah itu biasanya
nanti kan dibawa sama tempat sampah dan akan berakhir di tempat sampah ya. Apakah teman-teman punya ide nggak sih, bisa nggak sih kulit apel ini jadi bisa bermanfaat? Nggak tahu, Bun. Aku nggak pernah tahu. Nah, bagaimana kalau kita cari tahu, teman-teman punya ide, kita cari tahu di mana? Nah, gitu. Bantu tuh, searching kan di laptopnya. Ya, kalau di poin akreditasi itu menggunakan IT, memanfaatkan, nah gitu ya. Ayo Bun, cari tahu Bun, atau ada buku tentang apel ya. Nah, kalau tentang apel, siapkan buku-buku tentang misalnya apel kayak gitu. Jadi satu hari itu tentang apel jangan cukup. Ya, besoknya bisa berkembang lagi, begitu. Ah, ada ide kita ternyata. Buat apa Bun? Buat rendeman air kulit apel, ternyata bisa digunakan untuk merawat tanaman ya, biar tidak terkena serangga, atau buat ekoenzim misalnya seperti itu. Nah, bagaimana kita ya tidak melakukan itu? Oh gitu. Nah, itu Bun, makanya kenapa sekarang ya ada proyek ya di kurikulum Merdeka, itu salah satunya menstimulasi anak menjadi berpikir kritis. Belum lagi nanti dari bercerita, dari aktivitas kreatif, dan ini pengalaman sehari-hari saja saya pikir itu bisa membuat anak berpikir. Pengalaman pada saat kegiatan pembukaan pengalaman tadi saja, anak-anak ke sekolah, apa yang dilihat 12 anak sama pasti tidak akan sama ya, begitu. Jadi jangan tanya sudah makan apa belum, sudah mandi apa belum. Oh, itu mah pertanyaan yang seabadnya, pertanyaan jawabannya iya dan tidak ya, sudah dan belum, begitu. Oh enggak Bunda Leni? Terima kasih Bunda. Ini sempat saya senyum-senyum sendiri Bun, karena saya dengan paparan yang Bunda Mila sampaikan, saya juga introspeksi diri sendiri ya. Soalnya gini Bun, memang kalau dalam hal pembelajaran kurikulum Merdeka kan seperti apa yang disampaikan Bunda Mila ya, memang anak itu kan mengamati benda konkret dan kita memantik ya, begitu ya Bun. Tapi seringkali itu saya menyadari sendiri Bun, kadang memang rasa kekhawatiran yang terlalu tinggi, utamanya saat kita bawa, misalnya hari ini seperti yang Bunda Mila sampaikan, tema kita tentang buah apel, misalnya kita kupas tuntas tentang buah apel. Itu terkadang itu di kelas itu kan karakter anak itu kan beda-beda Bun. Itu kadang ada anak yang rasa ingin tahunya itu tinggi, jadi asal berebut, teman-teman yang lain tidak boleh meminjam atau seperti itu loh Bun. Mungkin Bu Mila mungkin ada pengelolaan kelasnya ya, pengorganisasian kelasnya ya. Ya, mungkin ada tips-tips untuk teknik penataan lingkungan kelas atau bagaimana ya Bun? Ayo Bunda yang lain, ada sudah berhasil melakukan kelasnya, mengorganisasikan kelasnya bagaimana? Bunda Diana silakan. Kalau maaf tadi yang buat contoh Bunda itu buah apel, kayak kebetulan kami sudah pernah melaksanakan itu Bun, istilahnya PMT kami tema buah kesukaan, kami bagi buah apel untuk anak-anak. Tapi kan satu kelas kadang 20, kami kadang 25. Kalau dikeluarkan terlebih dahulu memang langsung pada lari rebutan. Untuk menghindari itu, kalau saya itu buahnya itu saya simpan dulu, udah dibersihin di keranjang, udah ditutup dulu, dibawa ke kelas. Tapi anak-anak itu dikasih gambar dulu Bunda, ngeprint gambar buah apel, diperkenalkan, itu diberikan sedikit gambaran tentang buah apel, tanya jawab. Nanti kalau anak-anak sudah pada berceloteh sendiri, jawab ini apel tentang ini, warnanya ada yang jawab merah, hijau, dan lain-lain, ada yang pink gitu. Kami baru yang sudah tanya jawab udah, terus kegiatan lainnya dulu, soalnya anak kan tidak mau yang lainnya. Kalau udah dikasih buah, nanti misalkan ya mau dikasih buah, kegiatan lain kan tidak mau, jadi kita berikan tanya jawab dulu. Terus ada gambar, anak ingin menggambar buah apel, ada yang warna hijau, ada pink, ada merah gitu. Nah, kegiatan terakhir baru kami istilahnya memberikan hadiah buat anak-anak, dibagi buah apel satu-satu gitu Bun. Itu taktik kami. Kalau pertama udah diwujudkan buah apelnya langsung itu, wah rame sekali, gaduh nanti Bunda. Terima kasih Bu saja.
Baik, Bunda Diana. Ada suara barusan brang gitu ya, itu anak saya mengeluarkan pasaran yang pendasarannya di sini dekat saya. Baik. Ya, terima kasih Bunda Diana yang sudah juga membagikan tipsnya. Boleh seperti itu silakan. Maksud saya di sini tadi bagaimana saat menyampaikan pengantar ya dengan menghadirkan buah apel itu ya, memang untuk memberikan pengalaman atau inspirasi yang konkret juga gitu ya. Bagi saya kesepakatan di awal sangat penting. Ya, jadi mau tadi bagaimanapun misalnya ingin menyajikan benda yang konkret, nah sampaikan dulu bahwa ya kesepakatan kelas itu tadi yang akan dibangun adalah apa nih, begitu ya. Nah, Bunda akan membawa atau Bunda bawa ya kotak misteri ini di sini ya. Nanti Bunda akan berikan kesempatan pada anak-anak untuk melihat, memegang satu-satu, tapi kita buat kesepakatan dulu ya. Nah, bergantian karena Bunda tidak bawanya banyak, hanya mungkin 5 atau 10. Nah, misalnya gitu. Nanti Bunda beri waktu yang cukup, semua boleh bergantian. Bunda akan beri waktu yang cukup. Boleh dilihat, diamati, dicium, seperti apa. Nanti akan berbagi, bertanya. Coba Bunda. Gitu. Jadi saya pikir kesepakatan di awal bisa. Anak-anak kalau dilatih kesepakatan seperti itu, ya banyak kok guru-guru yang berhasil mengelola atau mengorganisasikan kelas seperti itu. Jadi kesepakatan di awal bukan hanya saja sebelum kegiatan inti, tapi pada saat di pembukaan tersebut ada. Tidak perlu banyak-banyak, tapi tadi belajar menunggu ketika bergantian memegang media itu juga menjadi kesepakatan tersendiri begitu. Ya sama seperti belajar menahan keinginannya begitu. Perlu proses, tidak akan sebentar. Saya tidak mengatakan itu, tapi saya yakin pasti bisa anak-anak itu. Begitu Bunda Leni dan Bunda Diana juga ya, dengan strategi seperti itu juga silakan begitu ya. Begitu teman-teman. Ini tinggal 6 menit lagi, padahal ini baru 3 teori, jadi saya akan main cepat sekarang ya di 2 teori tadi di behavioristik yang dengan teorinya stimulus respon begitu ya. Kemudian untuk melekatkannya bisa dengan penghargaan atau reward, punishment, penguatan itu reinforcement begitu. Kemudian yang berikutnya nah ini ya fokusnya pada rangsangan, kegiatan yang mendukung, perhatian dalam penggunaan penguatan positif, dalam hal ini reward seperti itu. Ya, nah maka ini adalah bentuk teorinya behavioristik. Walaupun di sini dikritik karena tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana anak-anak belajar mengekspresi ungkapan baru begitu. Ya, tetap ada kritiknya, tapi paling tidak memang berpengaruh kan anak-anak kalau belajar bahasa kedua. Ya, bagaimana cara kalimat aktif, transitif, intransitif kan bahasa-bahasa kedua itu kan diajarkan ya kan? Gitu. Tidak bisa kita memilikinya secara langsung gitu. Ya, tinggal 5 menit lagi. Yang berikutnya ada teorinya interaksionis. Nah, ini yang menjembatani semuanya, Bunda. Ya, nah interaksionis ini adalah gabungan melengkapi antara nature dan nurture. Jadi meyakini memang ada pembawaan secara alami, ya, ada juga peran lingkungan dalam hal ini interaksi sosial. Nah, ini di sini, ya, interaksi sosial budaya dalam perkembangan pengetahuan bahasa. Sehingga bahasa di sini ya merupakan perpaduan antara faktor genetik, ya pembawaan tadi yang kalau kata nativisme itu LED dan kognitif dengan peran lingkungan dalam ini ya stimulus ya tadi, kemudian imitasi atau meniru orang lain atau ini interaksi sosial budayanya. Nah, maka tadi yang seperti dikatakan sosial ekonomi budaya safety ya. Nah, ini nih sudah mengimplementasikan teori ini. Ya, menjelaskan bahwa sosial, linguistik, kematangan, biologis, kognitif semuanya saling mempengaruhi. Gitu. Ya, tokohnya ada banyak, salah satunya juga Vygotsky. Ya, di perkembangan kognitif dan interaksionis yang ada juga kaitannya dengan CPD, zona proxima development. Jadi untuk menjembatani antara zona yang optimal, zona yang bisa dilakukan oleh anak dengan zona proksima, dengan zona yang lebih di atasnya, maka guru memberikan bantuan, pijakan gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Itu di teorinya interaksionis. Jadi ada ya teori yang melengkapi itu seperti Bunda Femega tadi sampaikan. Ya, saling melengkapi. Ya, kita tidak hanya saja yakin bahwa hanya potensi secara genetik ya pembawaan, tapi juga ada pengaruh lingkungan. Nah, gitu ya. Nah, ini peran-peran pengaruh lingkungannya ada. Silakan teman-teman bisa cermati. Nah, peran orang dewasa dalam pandangan interaksionis ya.
gitu. Kemudian peran lingkungan, ya maka implementasinya fokus pada penyediaan interaksi sosial, menciptakan situasi emosi positif, kemudian dilihat perkembangan kognitifnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah teori pragmatis. Kalau teori pragmatis hanya berkaitan dengan peran lingkungan, dalam hal ini konteksnya, kebutuhannya. Jadi menurut teorinya pragmatis, anak-anak belajar bahasa itu kalau dia butuh. Kalau dia butuh sesuatu, ada maksudnya, ada keinginannya, maka dia akan misalnya dia lapar. Ya, maka dia akan mengatakan, "Ma, aku lapar," atau "Mam, Bun, ya, Mam, Bu, Ibu, Mam," misalnya. Ya karena dorongan dari dalam dirinya dia ada rasa lapar. Begitu. Jadi bahasa akan diucapkan, akan diekspresikan atau akan ditunjukkan kalau ada maksud tertentu. Maka pragmatis ini sifatnya berupa pembawaan lingkungan, begitu. Ya, anak-anak mengembangkan bahasanya melalui interaksi dengan orang lain dan sesuai dengan konteksnya atau kebutuhannya, seperti itu teman-teman semua ya. Wah, kurang dari 2 menit lagi nih. Nah, sehingga ini bahasa-bahasa yang munculnya ya, teman-teman boleh searching begitu ya, bahasa-bahasa itu. Tapi ini adalah ya konteks bahasa intinya gitu ya. Gitu. Sehingga perannya atau implementasinya peran orang dewasa menciptakan suatu kondisi yang merangsang anak memecahkan masalah dan mengenal kemampuan minat anak. Seperti itu teman-teman ya. Bagaimana sebagai teori pemerolehan bahasa. Nah, satu kalimat terakhir tadi ya, setiap pandangan teoritis memiliki fokus yang berbeda ya, tetapi saya yakin di setiap teori ini memberikan kontribusi ya bagi setiap implementasi pembelajaran bahasa. Kita ada di mana ya? Kita ada di yang teori yang semuanya saling berkaitan erat. Menurut teman-teman adakah tadi teori yang keduanya saling berpengaruh? Ya contohnya di interaksionis itu ya, yang mengakui adanya potensi secara pembawaan genetik. Ada juga ada peran lingkungan, peran orang dewasa, peran pengajaran, seperti itu ya. Semoga bermakna ya untuk diskusi kali ini, sangat aktivitas sekali. Terima kasih ya, interaktif. Semoga ke depan juga bunda-bunda terlibat lagi seperti itu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sama-sama, silakan.